Ya oke, sekarang kita akan lanjutkan masih latihan soal prediksi ujian sekolah matematika wajib tahun 2021. Nah, khususnya bagian yang terakhir ya, bagian keempat, yaitu membahas soal uraiannya. Nah, di sini soal uraian itu diambil dari materi kelas 10, 11, dan 12. Ya oke, langsung aja ya, kita mulai soal yang pertama. Ya, soal uraian pertama diambil dari materi kelas 10, yaitu materi pertidaksamaan nilai mutlak ya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak dari 5x tambah 2 kurang dari sama dengan mutlak dari x min 6. Nah, ini caranya sama seperti kemarin, kita keluarkan kedua ruas. Nanti kita cari pembuat nolnya, baru kita uji di garis bilangan ya. Jadi di sini diketahui mutlak dari 5x tambah 2 kurang dari sama dengan mutlak dari x kurangi 6. Oke, kita keluarkan kedua ruas, berarti dalam kurung 5x tambah 2 kuadrat kurang dari sama dengan dalam kurung x kurang 6 kuadrat. Nah, ini sama seperti kemarin, kita nggak usah keluarkan kedua ruas, kita bawa ke kiri ya. Berarti 5x tambah 2 kuadrat dikurang x min 6 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, ingat kita gunakan konsep selisih kuadrat ya. Ini adalah perkalian sekawan dari jumlahnya dikalikan dengan kurangnya ya. Nah, sama seperti kemarin ya. Oke, sehingga ini menjadi dalam kurung 5x tambah 2. Oke, ditambahkan dengan x min 6 dikalikan dengan dalam kurung 5x tambah 2 dikurang x min 6 kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, sehingga ini menjadi 5x tambah x jadinya 6x, 2 tambah min 6 jadinya min 4 ya. Lanjut di sini 5x dikurang x jadi 4x, 2 min jadi plus ya, 2 tambah 6 jadinya 8 kurang dari sama dengan 0. Cari pembuat nolnya sekarang. Itu berarti 6x kurangi 4 sama dengan 0. Oke, lagi satu, 4x tambah 8 sama dengan 0 ya. Oke, yang ini x-nya sama dengan 4 per 6 ya, atau menjadi 2 per 3. Sementara ini x sama dengan pindah jadi min 8 per 4 ya, sehingga menjadi min 2. Nah, sekarang kita uji di garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan. Nah, di sini yang lebih kecil adalah min 2 ya, berarti dia di kiri, 2 per 3 di kanan. Nah, di sini ada tanda sama dengan ya, kurang dari sama dengan. Ini keduanya tertutup ya, atau kedua titik ini pembuatannya memenuhi ya. Nah, sekarang kita uji di suatu nilai x. Paling gampang uji di 0. Posisi 0 itu antara negatif dan positif. Berarti di sini ya. Nah, sekarang kita uji di 0. Cukup lihat ini di sini. Nah, ini uji di sini. Nah, ini min kali plus ya. Nah, di sini jadinya min kali plus. Nah, ini hasilnya kan min. Nah, di sini karena nggak ada yang kembar ya, jadi dia selang-seling. Di sini min, maka di sini plus, ini plus. Nah, sementara ini diminta kurang dari sama dengan 0. Nah, ini berarti yang negatif. Nah, sehingga yang memenuhi ini negatif ini ya. Oke. Nanti kalau lebih dari 0 berarti yang ini plus. Nah, dengan demikian, nah, penyelesaiannya jadi penyelesaiannya itu adalah itu ya, x demikian hingga ini ya, min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 per 3, di mana x ini elemen bilangan real ya. Oke, demikian untuk uraian pertama. Sekarang kita lanjut ke uraian yang kedua ya. Oke, demikian uraian pertama. Sekarang kita lanjut ke uraian yang kedua. Nomor 2, ini diambil dari materi kelas 11, yaitu barisan dan deret ya. Tempat duduk dalam satu bioskop terdiri beberapa baris. Nah, baris pertama itu 30 kursi. Baris kedua 34 kursi, baris kedua 34 kursi, dan berlanjut ya. Jadi pertama 4 kursi, tiap baris berikutnya. Jika terdapat 20 baris kursi, tentukan banyak kursi semuanya. Nah, ini karena ini bertambah tetap ya, tambah 4 tambah 4, berarti ini termasuk deret atau barisan aritmetika ya. Nah, deret aritmetika. Nah, di
Dimana di area ini baris pertama adalah 30. Oke. Berikutnya di sini adalah 34 ya. Kemudian 38 ya, dan seterusnya di sini. Oke. Ini ada 20 baris ya, 20 baris. Nah, kenapa ini namanya direct? Karena ini diminta jumlahnya ya. Nah, ini jumlah kan ini tinggal tambah ya. Nah, di sini artinya A-nya adalah di sini 30. Kemudian bedanya di sini, nah ini jaraknya ya. Ini bedanya adalah 4, ini bedanya adalah 4. Kemudian N-nya di sini banyak barisnya, itu 20 baris. Nah, ini adalah SN-nya. Nah, banyak kursi ya. Kita gunakan rumus SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah kurung N-1 kali B. Nah, sekarang diminta, atau kita ganti N-nya dengan 20 ini N-nya. Oke, berarti S20. Berarti 20 per 2 kali 2 kali A. Nah, di sini adalah 30. Tambah 20 kurang 1 adalah 19. Kali bedanya adalah 4 ya. Nah, ini 20 bagi 2 bisa dibagi jadi 10. Ini jadinya 60. Tambah ini 76 ya. Nah, berarti 10 kali ini jadinya 136. Jadinya 1360. Nah, kesimpulannya, oke, jadi banyak kursi semuanya ya, total di bioskop tersebut adalah 1360 buah ya, 60 kursi ya. Oke, demikian untuk uraian kedua dari soal kelas 11 ya, materi kelas 11, yaitu barisan dan deret. Nah, sekarang lanjut ke uraian ketiga. Nah, oke, soal nomor 3 ini udah masuk materi kelas 12, itu statistika ya. Nah, karena ini soal uraian ya, mau nggak mau kita nggak boleh tabel dibuat di soalnya ya. Nah, cara ini kita sering buat tabelnya ya, nilai, kemudian ini frekuensi F. Nah, untuk mencari median kita tambahkan satu kolom yaitu FKB, frekuensi kumulatif bawah ya, atau frekuensi kumulatif kurang dari ya. Oke. Oke, pertama di sini nilainya 65 sampai 69. Lanjut 70 sampai 74. Lanjut 75 sampai 79. Terakhir 80 sampai 84 ya. Oke, ini frekuensinya adalah 4, 10, 4, 2. Nah, FKB-nya itu cara kan udah bisa ya. Ke sini dulu 4 ya. 4 tambah 10 itu 14. 14 tambah 4 itu 18. 18 tambah 2 itu 20 ya. Jadi kalau mencari FKA atau frekuensi kumulatif itu dari bawah ya. 2, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 10, 16, 16 tambah 4, 20 ya. Oke, nah sekarang rumus dari median, nah, itu adalah tepi bawah ditambah N per 2 kurangi FKB, ya, ini kurung ya, oke, per frekuensi kelas median, oke, kali panjang kelas. Nah, di sini N itu adalah ini, ya, total frekuensinya di sini N. Nah, berarti di sini N per 2 itu sama dengan 20 bagi 2, berarti 10 ya. Nah, disinilah kita bisa menentukan tepi bawah dari kelas median. Jadi dia masuk data ke 10 ya. Nah, kita cari data tersebut itu ada di kelas yang mana. Ini kan 4 ya, berarti ini 1 sampai 4, ini artinya 1 sampai 4. Ini artinya 5 sampai 14, artinya ini artinya 15 sampai 18. Ini artinya 19 sampai 20 ya. Nah, berarti data ke 10 itu ada di sini ya. Nah, ini dia. Jadi inilah kelas mediannya. Oke. Kemudian nanti frekuensinya dia adalah ini. Nah, FKB-nya gunakan yang ini di atasnya ya. Jangan pakai ini. Nah, sekarang kita masukkan. Oke, berarti tepi bawahnya adalah ini ya, 69,5 ditambah kurung N per 2 nya adalah 10. FKB nya ya, ini ya, berarti 4. Frekuensi kelas mediannya adalah 10. Nah, kali panjang kelasnya itu di jarak ini, P nya adalah 5. Oke, sehingga menjadi 69,5 tambah 10 per 4 itu 6. 6 kali 5 itu 30 ya, 30 per 10. Jadinya 69,5 tambah ini 3. Berarti 72,5.
Nah, kita cek ini apakah total di sini ya benar ya. Jadi median adalah 72,5. Oke, itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Masih di kelas 12. Nah, ini berkaitan dengan apa nih? Permutasi siklis ya. Nah, ini karena ada melingkari meja bundar ya. Nih. Jadi ini udah siklis. Nah, Pak Wayan beserta istri dan 4 orang anaknya duduk melingkari meja bundar. Tentukan banyak cara mereka duduk. Dengan ketentuan Pak Wayan dan istri selalu duduk berdampingan. Nah, ini kita ilustrasikan aja. Ini mejanya ya. Nah, ini benar di sini. Kemudian di sini Pak Wayan. Oke. Pak Wayan dan istrinya di sini. Kemudian anaknya ada 4 ya. Oke, di sini 1, andaikan ini anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Nah, di sini kan Pak Wayan dan istrinya itu harus berdampingan ya. Berarti mereka ini nggak boleh pisah. Nah, cara di sini kita anggap ini jadi satu kesatuan ya. Pak Wayan dan istrinya. Namun di sini bisa tukar tempat ya, bisa WI atau IW ya, tukar di sini. Nah, cara yang di sini karena ada 2 yang kita gabungkan di sini, berarti ini ada sebanyak 2 faktorial. Itu 1 kali 2 sama dengan 2. Nanti sebenarnya di Pak Wayan, istri dan 1 anaknya, misalkan anak yang paling kecil ya. Jadi ini nanti 3 faktorial nanti ya. Bisa di sini Pak Wayan, istri dan anak keempat, ini kan jadi 3 ya. Jadi 3 faktorial ya. 1, 2, 3. Ini nanti ada 6 ya. Oke. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, kemudian di sini karena ini sudah kita gabung jadi 1, berarti ini termasuk permutasi siklis ya. Berapa jadi ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti permutasi 5 siklis ya. Nah, rumusnya n-1 faktorial. Di sini 5 kurangi 1 faktorial ya. Oke, berarti 5 kurang 1 itu 4, 4 faktorial. 4 faktorialnya 1 kali 2 kali 3 kali 4. Oke, berarti di sini 24. Nah, sekarang banyaknya kemungkinan ini kita tinggal dikalikan karena ini kejadian bersamaan. Oke, jadi ini banyak cara itu ada, tinggal kalikan di sini 2 kali 24 ya, sama dengan 48 cara. Oke, demikian untuk nomor 4 ya. Bisa ya. Lanjut ke soal terakhir ya. Ya, oke, lanjut ke soal terakhir, masih materi kelas 12 yaitu materi peluang ya. Khususnya materi di sini frekuensi harapan ya. Jadi 2 keping uang logam dan sebuah dadu dilemparkan bersamaan sebanyak 144 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya satu sisi gambar dan angka prima pada dadu. Nah, cara di sini kita cari masing-masing ya. Peluangnya dulu. Nah, karena ini dan berarti ini 2 kejadian yang saling bebas ya. Oke. Nah, di sini kita andaikan ya. Andaikan ya, kita andaikan A adalah kejadiannya munculnya satu gambar ya. Nah, berarti kejadian satu gambar ini ya. Satu kejadian 1G ya. Nah, kejadian satu gambar itu jadi kemudian bisa jadi angka gambar atau gambar angka ya. Nah, sehingga di sini peluang dari satu gambar itu sama dengan ini kan ada 2 per, nah di sini ns-nya berarti karena ada 2 keping uang logam berarti 2 maka 2 ya. Jadi 4, berarti 2 per 4. Ini jadinya setengah ya. Nah, sekarang kita andaikan kejadian P itu adalah munculnya kejadian prima ya. Berarti prima itu kan bilangannya 2, 3, 5 ya pada dadunya. Sementara ns-nya dadu itu ada 6 ya. Karena 1 di 6 akar 1. Sudah di 6. Nah, sehingga peluang munculnya prima, misalnya ini PR ya, prima ya. Itu sama dengan berarti 3 per 6 atau setengah. Berarti peluang munculnya satu gambar dan munculnya prima itu sama dengan tinggal dikali ya. Berarti peluang satu gambar dikali peluang prima. Sehingga menjadi setengah kali setengah sama dengan 1/4. Nah, frekuensi harapan munculnya satu gambar dan prima ini sama dengan peluangnya ya. Ini satu gambar ya dan prima dikalikan dengan n. Ini adalah banyak percobaan ya. Berarti 1/4 dikalikan dengan 144 kali ya. Nah, sehingga di sini
Hasilnya 144 dibagi 4 ya. 14 bagi 4 itu adalah 3, sisa 2 ya. 24 bagi 4, 6. Sehingga menjadi 36 kali. Ya, oke. Jadi demikianlah pembahasan soal uraiannya ya. Semoga prediksi ini mirip dengan soal ujian sekolah di sekolah adik-adik ya. Sehingga nanti ini dapat dijadikan sebagai latihan persiapan ujian sekolah nantinya. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.